Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfah, mahasiswa Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saya akan membahas tentang peran pangan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Saat ini ada dua istilah yang sering ada dalam masyarakat, yaitu Corona dan COVID-19. Apa bedanya? Corona adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi, Corona adalah virusnya, sedangkan COVID-19 adalah penyakitnya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Gejala umum seseorang yang terindikasi terkena COVID-19 diantaranya demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, kemudian sesak nafas. Gejala lain yang mungkin muncul diantaranya diare, sakit kepala, konjungtivitas atau radang pada mata, hilangnya kemampuan mengecap rasa ataupun mencium bau, dan ruam pada kulit. Gejala akibat paparan virus corona akan muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu setelah terkena virus tersebut. Dari mana seseorang bisa terpapar virus corona? Seseorang dapat terinfeksi virus dikarenakan percikan air liur dari si pengidap COVID-19, misalnya batuk ataupun bersin. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi virus tersebut. Kemudian menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang sudah memegang barang yang terpercik air liur si penderita COVID-19. Kemudian kontak langsung dengan penderita dalam jarak dekat sehingga dapat bersentuhan atau terkena air liur dari si pengidap COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya lagi jika terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, orang yang memiliki penyakit tertentu, orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Menurut worlddometers.info, saat ini tanggal 9 Juni 2020 sudah ada 7.199.329 orang di dunia yang terjangkit COVID-19, yang menyebabkan 408.735 diantaranya meninggal dunia, dan sebanyak 3.536.325 dari yang terjangkit tersebut telah dinyatakan sembuh. Dari yang terjangkit tersebut, sebesar 2.026.493 orang atau 28,1% dari Amerika dengan kematian mencapai 113.055 orang atau 27,7% dari total yang meninggal. Amerika adalah negara dengan penderita COVID-19 terbanyak di dunia. Bagaimana posisi Indonesia? Di Indonesia, penderita COVID-19 mencapai 32.033 orang dan menyebabkan 1.883 diantaranya telah meninggal, sementara 10.904 telah dinyatakan sembuh. Indonesia menempati posisi ke-33 dari negara-negara sedunia berdasarkan jumlah penderita COVID-19. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua setelah Singapura sebagai negara dengan penderita COVID-19 terbanyak. Akan tetapi, Indonesia memiliki tingkat kematian tertinggi se-ASEAN yang diakibatkan oleh COVID-19. Jawa Tengah menempati posisi kelima se-Indonesia sebagai provinsi dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 1.749 orang, 130 orang diantaranya telah meninggal, sementara 957 orang telah dinyatakan sembuh, dan sisanya masih dalam perawatan. Bagaimana dengan Eks-Karisidenan Solo? Untuk daerah Eks-Karisidenan Solo dapat dilihat urutannya. Untuk daerah Eks-Karisidenan Solo dapat dilihat urutannya. Yang pertama, Kota Sukoharjo dengan total penderita 45 orang, kemudian Surakarta dengan 39 orang, Sragen dengan 39 orang, Boyolali 33 orang, Karanganyar 31 orang, Klaten 28 orang, dan Wonogiri 12 orang. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kondisi penyebaran yang cepat, yang harus kita lakukan adalah yang pertama,
Terapkan social dan physical distancing minimal 1 meter. Selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun saat berada di luar rumah atau gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Kemudian selalu jaga kondisi tubuh untuk tetap bugar dan sehat. Jika badan tidak enak, istirahatlah di rumah dan jangan keluar rumah. Selalulah jaga hati agar tetap dalam kondisi bahagia. Bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh? Untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dengan cara yang pertama, istirahat cukup, selalulah bahagia, jangan mudah stres, berolahraga agar badan tetap bugar, makan makanan bergizi dan seimbang. Sistem imun tubuh. Makanan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh diantaranya makanan yang kaya vitamin A, contohnya pepaya, wortel, jambu merah, apel, pisang, tomat, dan lain-lain. Kemudian makanan yang mengandung selenium seperti kacang mete, kacang-kacang lainnya, gandum, telur, daging ayam, daging sapi, ikan tuna, dan lain-lain. Kemudian makanan yang kaya dengan asam folat atau vitamin B9 seperti bayam, brokoli, asparagus, edamame, kacang merah, kacang tanah, hati sapi, ikan salmon, alpukat, pepaya, dan buah bit. Makanan yang kaya vitamin D seperti ikan tuna, kuning telur, udang, susu sereal, jamur, dan lain-lain. Kemudian makanan yang kaya vitamin C seperti jambu, tomat, pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Kemudian makanan yang kaya vitamin E seperti kacang almond, hazelnut, gandum, kuaci, wijen, selada, bayam, minyak zaitun, dan susu. Prinsipnya setiap hari usahakan memakan makanan dengan minimal 5 warna dalam sehari. Contohnya nasi, bisa nasi putih dan nasi merah. Kemudian sayuran hijau, merah, kuning, ungu atau putih. Kemudian buah-buahan, bisa kuning atau hijau ataupun ungu. Lauk pauk seperti ikan, daging, tempe, tahu, dan lain-lain. Semakin banyak warna itu semakin baik. Setiap warna makanan memiliki kandungan yang berbeda yang sangat baik bagi kesehatan. Saat ini ramai dibicarakan tentang new normal. Apa itu new normal? Seperti yang dibicarakan Bapak Presiden beberapa waktu lalu. Yang dimaksud dengan new normal adalah kita membiasakan diri untuk hidup dengan kondisi baru yang berhadapan dengan corona. Hal tersebut harus dilakukan karena hingga saat ini belum ada obat khusus untuk COVID-19 ataupun vaksin. Kita harus menganggap bahwa berhadapan dengan corona sebagai sesuatu yang normal dan membiasakan diri dengan kebiasaan yang sudah disampaikan sebelumnya yang disebut dengan protokol kesehatan. Kebiasaan itu kemudian disebut dengan hidup dalam new normal. Saat ini, pemerintah telah menyebutkan bahwa ada 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota yang akan mulai menerapkan new normal. Jawa Tengah tidak termasuk dari salah satu provinsi tersebut, tetapi Kota Tegal, bagian dari Jawa Tengah, menjadi salah satu kota yang akan menerapkan new normal. Nah, salah satu syarat untuk menerapkan new normal adalah jika indeks penularan COVID-19 sudah di bawah 1. Untuk keperluan tersebut, pemerintah telah menyiapkan 340.000 personil TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat yang akan diterapkan new normal tersebut. Dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk memasuki new normal, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai protokol kesehatan yang diberlakukan di berbagai sektor. Misalnya protokol untuk sektor pendidikan, tempat kerja, mal, pasar, dan lain-lain. Semuanya itu dapat dilihat di website resmi COVID-19 milik pemerintah, yaitu covid19.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat beserta keluarga. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dan selalulah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time.